Terakhir yang baca kan statusnya Bali itu seperti bermimpi ingin mendatangkan pariwisata seperti itu dengan kondisi sistem penanganan pandemi seperti sekarang. Nah itu Prof. Nah gimana sih sekarang ini Prof? Menurut Prof penanganan di Bali ini kok bisa kita dianggap bermimpi gitu? Gimana nih Prof? Jadi kalau bule kelihatannya tidak mentaati prokes, mereka yang benar. Artinya apa? Begitu di ruang terbuka, mau di pantai, di gunung, tidak perlu masker. Tidak selalu istri kena, suami kena. Berarti nggak selalu kita berdekatan sama orang itu menular itu Prof? Tak selalu. Oh vaksin sudah, gimana kalau dicoba? Oh hentikan tesnya, pemberitaannya, dananya. Anggap seperti hidup biasa lah Prof. Kalau sakit sakit kepala obati dengan sakit kepala, kanker bisa. Gitu. Swastiastu, Om Swastiastu, selamat datang niki Prof Ngurah Mahardika Pak nggih. Pak Yan nggih. Terima kasih sudah hadir di Pak Yan Koster nggih. Pak Yan Koster beda nih Pak. Kalau Pak Yan Koster harus ngopi dulu, harus isiara gitu, Prof. Omong keco Koster, apa loster. Nggih, Prof. Tiang tertarik ngundang Prof niki karena tiang mengikuti setiap status Facebooknya Prof gitu loh. Rupanya Prof ini agak milenial juga nih. Yang terakhir tiang baca kan statusnya Bali itu seperti bermimpi ingin mendatangkan pariwisata seperti itu dengan kondisi sistem penanganan pandemi seperti sekarang. Nah itu Prof. Nah, gimana sih sekarang ini Prof? Menurut Prof penanganan di Bali ini kok bisa kita dianggap bermimpi gitu? Gimana nih Prof? Artinya begini, kalau mengundang tamu ya dari luar, tamu itu kadang-kadang kalau aman kan, kalau safety yang kita jual ya. Dari dulu juga bom ada di mana-mana, teroris ada di mana-mana, tapi kenapa mereka mau datang ke Bali? Itu karena mereka tahu ada tim yang sangat bagus untuk menangani terorisme di Indonesia. Densus 88 dan lain-lain itu benar-benar itu menjamin memberikan mereka rasa aman ya. Jadi kita menjual sama dengan COVID sekarang. COVID ada di mana-mana. Tapi kemudian beberapa daerah pariwisata di dunia sudah mulai buka. Maldives sudah buka, kemudian Thailand juga kemarin Phuket dan buka. Tapi kemudian Indonesia bagaimana? Dan ya kalau mau membukanya, pertama pastikan aman dulu, ya. Nah bagaimana memastikan aman? Pertama tentu ada sistem dulu, sistem kalau misalnya ada letupan wabah, bagaimana menutup wilayah, kemudian bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi tutup wilayah sampai dalam PPKM tapi kemudian kebutuhan masyarakat belum dipenuhi gitu. Meskipun dana ada katanya, tapi dana belum disalurkan begitu. Dana ada itu kalau belum disalurkan belum sampai ke perut masyarakat ya, mereka sementara itu kebutuhannya. Kemudian yang kedua, ketersediaan rumah sakit. Rumah sakit yang tersedia di Bali itu mungkin jauh dari mencukupi, terutama rumah sakit dengan fasilitas ICU, jadi ventilator dan lain sebagainya itu mesti cukup ya. Dan itu sangat kurang. Kemudian yang ketiga, sistem diagnostik, sistem deteksi. Ya. Sistem deteksi itu mesti cepat dan akurat. Ya. Yang cepat akurat itu sekarang PCR namanya. Tidak bisa dengan rapid antigen, tidak bisa dengan rapid antibody, tidak bisa dengan genus gitu mesti, dan itu harus tidak bisa lagi dengan manual gitu ya. Jadi sistem diagnostik ini harus menjamin orang segera diperiksa dalam jumlah banyak. Dan itu yang satu-satunya adalah dengan sistem robotik. Jadi yang mengerjakan bukan lagi manusia, tapi robot. Dengan robotik ini satu hari satu mesin itu bisa mengerjakan 1.000 sampel. Jadi kalau Bali perlu memeriksa 8.000, itu hanya perlu 8 mesin. Dan itu cepat sekali dan akurat. Nah, sementara yang ada sekarang manual. Dikerjakan oleh orang, sehingga dan dengan yang berikutnya tentu kemudian dengan diagnostik ini 3T dan 3T terlaksana enggak, yaitu testing,
Kemudian kalau saya uli bahasa Balinya, Kenapa ini, Kang? uji, lacak, dan isolasi. Uji, lacak, isolasi. Uli, bukan 3T. Jadi uji, jadi yang ujinya harus banyak. Dari satu orang yang positif, itu harus diambil 30 orang di sekitarnya. Baru benar ketahuan siap di mana virus itu ada. Sementara kemampuan Bali maksimum hanya 5. Oke. Jauh dari memadai. Kemudian yang tracing tracingnya juga hanya rendah. Kemudian isolasinya adalah saya dari awal tidak setuju dengan isolasi mandiri, isoman. Mohon maaf Prof, yang potong sedikit nih. Biar netizen tidak bertanya-tanya nih siapa nih ngelantur ngomongin virus gitu. Yang perkenalkan dulu nih. Nama lengkap beliau ini Profesor I Gusti Ngurah KD Mahardika gitu Pak. Betul, ya. Beliau adalah guru besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Sekaligus juga tim pakar medis Satgas COVID-19 Jakarta. Begitu Pak? Ya, betul. Ya. Jadi beliau adalah apa namanya istilahnya Pak? Virologi gitu nggih. Ahli virus. Ahli virus gitu Pak nggih. Jadi yang bertanya ini kan netizen nyene gitu. Mungkin ada yang belum tahu Prof nggih. Ini silakan Prof dilanjutkan. Ya itu. Jadi dengan sistem itu kemudian yang diagnostik rumah sakit, diagnostik, kemudian yang terakhir tentu kemudian tim. Apakah ada tim yang bekerja dengan benar, dengan baik, dengan sangat rigid. Jadi dan itu harus disediakan. Jadi pandemi ini mungkin akan segera berlalu dalam waktu 1-2 tahun lagi. Dengan vaksin mungkin lagi 6 bulan sudah boleh kita mengatakan pandemi under control. Tapi pandemi yang berikutnya bisa terjadi setiap saat lagi. Nah, kalau ini yang sekarang harus disiapkan suatu sistem yang jalan, dan begitu ada pandemi lagi segera aktif dan kemudian segera bisa mengatasi masalah. Dan ini yang sangat penting. Jadi kenapa demikian? Penyakit itu dampaknya lebih rendah jika kita melakukan early reporting. Jadi laporkan dulu awal gitu. Early deteksi awal, kemudian early handling. Jadi early reporting ini sudah tahun lalu kecolongan pemerintah Bali. Sebetulnya sudah laporan orang yang meninggal di negaranya, tapi sempat di Bali, tapi kemudian di pers disebutkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah kontak dengan orang di Bali. Itu kan tidak masuk akal. Ini sudah mulai early reportingnya itu tidak jalan. Kemudian early reporting, kemudian baru langsung dilakukan penanganan yang sedini mungkin. Bukan dini. Jadi sedini mungkin. Artinya kalau itu dilakukan maka dampaknya jauh akan berkurang dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Itu dampaknya luar biasa sekali. Tapi tentu saya tidak mengatakan semua yang dilakukan pemerintah tidak berhasil sama sekali. Artinya kalaupun tidak dilakukan PPKM, PSBB atau yang sebelumnya yang lain-lain itu mungkin dampaknya jauh lebih besar daripada yang kita hadapi sekarang. Kita syukuri meskipun kurang. Nah, berarti kalau memang seperti itu, pariwisata Bali, jangan masyarakat Bali salah berharap pariwisata akan bisa di Bali akan kedatangan pariwisata dalam waktu dekat. Ini salah berapa ya? Artinya harapan palsu lah itu modelnya gitu ya. PHP. Pertama, idealnya tahun berapa Bali kira-kira bisa mendatangkan pariwisata, Prof? Pertama, pandemi belum berlalu ya, belum terkendali ya. Itu kemudian, dan kita tidak hanya berhubungan dengan membuka pariwisata Bali, tapi kemudian bagaimana dengan negara-negara sumber pariwisata dunia, Cina, Australia, Jepang, kemudian Korea, kemudian Amerika, Eropa, dan itu ada yang disebut dengan tourism bubble, jadi sumber pariwisata dunia. Bagaimana mereka apakah mereka sudah membuka wilayahnya juga? Kalau mereka belum buka, ya kita meskipun kita buka pintu, mereka tidak akan datang ya. Jadi menunggu, artinya dalam tanda kutip di sini kita menunggu memang COVID ini terkendali di dunia.
bukan hanya di Indonesia. Jadi kita sangat tergantung dengan bagaimana pengendalian COVID di dunia. Nggak, yang masih heran sampai sekarang niki Prof nggih. Niki pikiran tiang ya. Prof kan bilang seperti yang tadi bahwa Indonesia atau khususnya Bali butuh kepercayaan dari wisatawan. Nah, sementara faktanya di Bali niki kan bule-bule sebagian besar itu nggak suka prokes, nggak suka pakai masker. Nah, logikanya gimana gitu, Prof? Bule bukannya dia nggak peduli sama bukan. Apakah yang mengatur ini yang maksud Prof nih yang di atas masyarakat kan ada pemerintahnya. Di atas pemerintah ada WHO, PBB dan apakah itu Prof maksud atau gimana? Enggak, bukan itu. Jadi kalau bule kelihatannya tidak mentaati prokes, mereka yang benar. Artinya apa? Begitu di ruang terbuka, mau di pantai, di gunung, tidak perlu masker. Gitu. Karena virus itu sudah otomatis larut di laut, di alam. Dan berarti mereka itu nggak salah, tapi kenapa ditindak, didenda itu, Prof? Aturannya yang aturannya yang keliru, bukan salah ya, keliru ya. Anda harus memakai masker. Nah, itu begitu tidak masker, meskipun di pantai, meskipun di gua, meskipun di bawah laut, Anda salah. Karena aturannya. Berarti penindakan bule di pantai selama ini itu keliru ya? Keliru, betul. Jadi mereka betul. Bayangin saya juga sama. Kalau saya di mobil saya, apalagi lagi merokok gitu, saya nggak pakai masker. Apalagi saya sendiri. Kalau saya ada banyak orang, saya pasti pakai masker. Gitu ya. Jadi mereka benar. Mereka benar-benar menggunakan pengetahuannya. Ya. Jadi kalau mereka ke mall, mereka pakai masker. Gitu. Coba lihat ada bule yang tidak bermasker di mall atau di ruangan tertutup. Jadi mereka memang benar-benar menggunakan pengetahuannya. Nah, sekarang sementara kita kan agak sulit itu kalau Anda harus pakai masker di tempat tertutup. Nah, itu di tempat terbuka jangan biar membiasakan masyarakat untuk selalu memakai masker, ya biarkan dulu. Tempat terbuka, tempat tertutup gitu ya. Jadi ya itu kenapa mereka ditindak, aturannya begitu. Aturannya harus pakai masker, mau sendiri di kamar, mau di mobil, begitu ada yang jaga, tidak pakai masker ya kena melanggar aturan begitu ya. Dan saya sebut tadi pariwisata Bali seperti itu. Jadi tidak hanya kita tergantung di Bali saja, kita tergantung dari luar. Saya sebut baru luarnya saja. Sekarang di dalam baru harus kita benahi, ya. Kita benahi, yaitu pertama adalah sistemnya juga dulu ada, sistem penanggulangan wabah. Negara itu punya, daerah itu harus punya. Protokolnya sederhana. Begitu ada wabah, semua dokter yang dilatih itu pasti pertama tutup wilayah yang PPKM ini. Yang kedua adalah batasi pergerakan orang. Memang protokolnya begitu, ya. Cuma sekarang dampak sosial dari penutupan wilayahnya ini tugas pemerintah, ngasih makan mereka yang kurang mampu. Kemudian bahkan kalau undang-undang penyakit dipakai Indonesia, bahkan pemerintah wajib menyediakan makan untuk masyarakat dan ternak. Dan itu wajib. Itu karena itu kemudian aturan ini tidak dipakai oleh pemerintah karena kemampuannya tidak ada. Nah itu dari sistemnya dulu ada, kemudian diagnostiknya bagus dan cepat dan akurat, rumah sakitnya memadai, rumah sakit dengan fasilitas ICU yang memadai, kemudian ada orang yang memang terus memantau keadaannya dan kemudian dengan sigap mengatasi masalah dengan deteksi awal, laporan awal, deteksi awal, dan lakukan penanganan awal. Jadi itu yang diharapkan. Nah, kalau sudah itu, tinggal yang ketiga ke berikutnya adalah apa? Vaksinasi. Jadi vaksinasi ini memang Bali sebenarnya sudah mencapai. Bali kan hampir 100%. Kemarin terakhir saya dengar itu 96%, Rob. 70% dari populasi. Ya itu dulu ya. Jangan mungkin dari target ya. Tapi yang baru divaksin sekali. Sedangkan yang mereka divaksin 2 kali, data saya kemarin itu baru 25%. Di Bali, Prof? Ya. Belum cukup. Yang sudah 2 kali baru 25%. Belum cukup. Yang sekali berapa, Prof?
sampai 70% dari populasi, ya. Oh, dari populasi. Bukan dari target. Jadi ini sekitar 2 juta orang, ya. Sementara kita punya 36 juta. Sebenarnya target kita ini adalah 70% kali 3,6 juta, maksudnya sekitar 2,5 lah. Jadi sudah tinggi sebetulnya. Jadi berarti vaksin 1 kali aja belum cukup. Belum memadai untuk sebenarnya tujuan vaksin itu 2, lihat. Pertama adalah biar yang divaksin itu kalau kena virus tidak gejala berat, ya ringan atau OTG. Nah, tapi kan ada yang sudah divaksin bergejala juga kemudian meninggal gitu, gimana, Prof? Tidak banyak, porsinya kecil. Oh, kecil porsinya. Karena berapa dokter, berapa rumah sakit yang di Bali itu 90% yang sedang sakit itu adalah mereka yang belum divaksin. Kemudian ini yang artinya kita perlu vaksinasi itu sampai 70% mereka yang divaksinasi 2 kali. Yang sekali gimana? Sebenarnya sudah mulai ada sesuatu sebenarnya, ya. Saya sebenarnya berharap yang terjadi saat ini adalah pengaruh dari 1 bulan yang lalu. Sedangkan efek vaksin baru akan kita lihat bulan ke depan. Nah, jadi efek vaksin tujuannya tadi pertama membuat orang tidak menjadi sakit berat. Yang kedua adalah mengurangi transmisi di komunitas. Penularan orang diblok oleh mereka yang divaksin di komunitas. Itu kita akan, saya sangat yakin sebetulnya, meskipun baru divaksinasi sekali, efeknya mulai kelihatan bulan depan. Jadi sekali lagi apa yang kita lihat saat ini adalah pengaruh dari bulan lalu. Sedangkan apa yang sudah kita lakukan dengan capaian vaksinasi hasilnya bulan depan. Saya berharap kita bisa lihat efeknya bulan depan dengan syarat vaksinnya bagus. Tapi kan realitanya begini, Prof, yang kadang-kadang membuat pembulian di media sosial seperti itu, ya. Jadi setiap vaksinasi itu saya lihat bukan hanya di Bali, di Indonesia, di luar Bali juga itu berkerumun. Jadi kan efek vaksinnya baru bulan depan, belum mereka kena efek vaksin udah tertular duluan. Gimana itu? Nah, itulah yang juga menjadi euforia barangkali, ya. Jadi karena yang bertugas sekarang adalah diminta oleh pemerintah atau presiden ditarget sekian, kemudian bergeraklah polisi misalnya, ABRI dan sebagainya itu. Tetapi ya saya sering lihat memang faktor keamanan saat vaksinasi memang kurang diperhatikan. Jadi betul-betul di masyarakat menjadi berkerumun, ya. Itu memang, ya itulah efeknya. Adalah saat ini kelihatan bahkan seperti ini letupan tinggi, tapi kemudian efek daripada vaksin saya berharap sih 1 bulan depan atau bahkan 2-3 minggu lagi sudah kelihatan memang terjadi penurunan kasus. Nah, untuk ini, ya, banyak sekali para dokter, banyak juga membuat kritik dengan letupan kasus sekarang ini di Amerika maupun di Inggris, di Eropa, meskipun vaksinasi mereka sudah di atas 60%, ya. Begini, jadi orang yang divaksin masih bisa tertular, tetapi yang bersangkutan kalau diambil ingusnya positif, secara ilmiah confirm tertular. Tetapi risiko yang bersangkutan menularkan ke orang lain dan risiko yang bersangkutan kemudian menjadi gejala berat itu jauh lebih rendah daripada yang tidak divaksin. Sehingga apa yang terjadi di sekarang ini di Amerika maupun di Eropa, meskipun angkanya meningkat, angka kasus meningkat, tapi angka fatalitas masih sangat rendah. Jadi vaksin efektif. Mungkin belum netizen nggak banyak tahu fatalitas itu maksudnya gimana, Pak? Angka fatalitas kematian. Orang sakit mati itu fatal. Itu angka kematian maksudnya. Angka kematian. Ya. Pokoknya kalau sebut dengan kecelakaan fatal, ya mati, kan itu mati. Ya. Mati cigut gitu istilahnya. Oke, siap, Prof. Jadi saya memposisikan sebagai orang yang benar-benar awam sekali nih, Prof. Biar netizen itu biar paham lah gitu. Ya. Nah, berarti vaksin ini solusi atau bukan nih, Prof? Bagi saya solusi. Jadi bagi saya ini tidak ada jalan lain lagi. Ini saya kalau vaksin kita justru bersyukurlah, ya. Banyak virus itu tidak bisa dicegah dengan vaksin. Contohnya adalah HIV, kemudian demam berdarah.
kemudian malaria. Itu penyakit-penyakit yang memang sulit sekali dikembangkan vaksinnya karena sifat daripada agen penyakitnya. Kita bersyukur bahwa COVID ini bisa dicegah dengan vaksin. Nah, kok itu dah yang banyak juga sempat viral, Prof. Kenapa HIV yang sudah berpuluh-puluh tahun itu belum ada vaksin, sementara virus COVID baru beberapa waktu sudah ada vaksinnya gitu? Bukan, gimana? itulah kita harus bersyukur justru. Saya lihat karena sifat virusnya itu HIV, dengue itu sulit sekali dikembangkan vaksinnya ya. Karena memang sifat virusnya seperti bermutasi. Bukan bermutasi. Pertama begitu orang sudah tertular, ya virusnya diam di dalam sel yang bersangkutan, tidak pernah keluar. Vaksin tidak ada gunanya. Gitu. Jadi itu anunya. Dan kemudian dengan mutasi virus yang luar biasa, itulah yang kemudian dengue itu ada puluhan tipe. Ada orang mengatakan 4 atau 5 atau ada bahkan banyak virus. Tapi kemudian kalau satu vaksin terhadap satu virus, satu tipe, tapi yang bersangkutan terserang oleh tipe yang lain, justru gejalanya makin berat. Apakah itu berlaku untuk COVID juga, Prof? COVID tidak. Masalahnya begini, Prof. Ya. Sebelumnya saya dengar di podcast Deddy Corbuzier itu ada dokter saya sebutnya namanya Dokter Tompi, mengatakan bahwa vaksin itu bersifat mikro gitu, Prof. Artinya virusnya misalnya jenis 1, ya vaksinnya harus jenis 1 juga. Kalau bermutasi jenis 2 nggak mempan lagi vaksinnya. Nggak gitu, Prof? Tidak seburuk itu. Oh, nggak gitu ya? Nah, itu pemahaman yang keliru sekali. Oh, ya. Jadi, itu yang membuat saya ibaratkan virus itu mempunyai 10 jari ya. Untuk menginduksi antibodi 10 ini. Ada 1-2 berubah, yang 8 masih sama. Sehingga vaksin terhadap yang tadi 10 ini, yang 8 masih efektif. Itu artinya belum seburuk itu. Jadi tidak setiap jenis COVID akan memerlukan vaksin yang lain. Belum. Saya pantau dari varian virus yang ada sekarang ini, semua vaksin mestinya efektif. Tidak ada masalah. Tidak seburuk itu. Jadi ini yang menjawabkan salah satu salah dalam penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Banyak isu-isu keliru. Banyak sekali statement-statement yang tidak disampaikan oleh yang memang dokter juga tapi ya. Kemudian ada ilmu basic, ilmu dasar dari itu tidak dipahami gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang mengatakan satu varian harus digempur dengan varian yang lain, tidak seperti itu. Saya mudah menggambarkan. Jadi untuk virus itu COVID itu kemudian efektif terhadap vaksin efektif terhadap virus. Anggap saja virus itu punya 10 jari. Kalau 1-2 jari kemudian atau 3 jari berubah, 7 jari yang lain masih bisa. Vaksin masih efektif. Kecuali dari 10 jari 8 sudah berubah, vaksin sudah kehilangan khasiatnya. Belum sejauh itu. Belum. Oke. Belum. Ya itulah Prof. Karena dokter juga yang ngomong, masyarakat kan membanding-bandingkan, jadi dokter ini bilang gini kok gitu. Makanya ya ini juga Pak, untuk teman-teman dokter, banyak juga klinikus, maaf saja, ada ilmu dasar virologi yang mesti virologi, imunologi, biologi molekuler, itu dasarnya semua. Itu untuk mengatakan, untuk kita bisa mengambil keputusan bahwa apakah suatu vaksin akan efektif apa tidak. Jadi tidak semudah itu. Jadi mohonlah agar teman-teman dokter gitu ya, teman-teman klinikus juga memahami ilmu dasar virologi. Ya, saya memang dididik untuk memahami virologi dengan ilmu dasar sekali. Jadi sejak saya sekolah S1 suka virus, kemudian sekolah S2, S3 di Jerman juga mempelajari ilmu ini. Jadi ini yang memang ya masalahnya. Jadi setiap orang menginterpretasikan sesuatu fenomena itu secara klinis, ya, tidak ke ilmu basic, ya. Ini yang barangkali memang masalah kita di Indonesia. Jadi dan tidak ada suatu lembaga ilmiah yang sebagai referen atau acuan ketika masalah-masalah pelik seperti ini. Sehingga setiap orang seolah-olah boleh. Harusnya kan begini, Prof. Menurut ya, pemerintah punya Kominfo. Begitu
informasi ke masyarakat harus satu gini nih. Misalnya kalau pemerintah mendeteksi ada informasi keliru, langsung diluruskan oleh Kominfo. Lah, yang benar itu seperti ini gitu kan. Ya, itu idealnya, tapi Idealnya, ya. mohon dilihat juga di Indonesia itu ada yang disebut dengan ego sektoral. Jadi iya, masing-masing benar. ini saya Punya. ya, ini paling bagus. Nah, kemudian ini saya juga punya. Ya, ini pendapat ya, saya. ya, ya, Ini ya. seperti pesan publik saja. Di satu departemen 3M, di departemen lain jadi 5M, departemen lain jadi 7M, yang lain menjadi 11M. Pusing. Belum lagi banyak tumpang tindih itu, Nah, Prof, ya. itulah artinya pesan utama untuk sebenarnya ini yang disebut dengan psikologi massal nih. Yang kalau Bali bilang Surya Siu di Banjar gitu. Jadi ketika ada satu pendapat kemudian dianggap ini pendapat ini luar biasa, didukung oleh banyak orang. Nah, orang itu bukan lagi tergantung pendidikannya. Oh, ada doktor, profesor, ada polisi, ada guru di sana. Nggak lagi. Semua adalah psikologi massa yang berlaku. Ini Surya Siu di Banjar ini yang berlaku. Itulah kemudian menjadi pendapat Banjar. Nah, ini itu yang mestinya dilakukan. Jadi mestinya pesan itu satu. Pesan itu solid. Pesan dari Jakarta, dari Denpasar, kabupaten, desa, kelurahan, kakak, itu mestinya satu pesan. Nah, ini tidak boleh. Begitu kita secara psikologi membaca pesan bahwa mobil lewat non 3M. Begitu lewat di Bandung 5M. Sudah pesan udah di dalam otak kita udah kacau ini. Apa yang kita ingat? Karena pesannya demikian banyak. Ini yang memang salah satu kekeliruan, banyak kekonyolan di lapangan yang menurut Tiang juga berpengaruh psikologis masyarakat gitu, Prof. Artinya contoh lah PPKM sekarang ini. Artinya kan niat pemerintah bagus untuk membatasi mobilisasi penduduk. Cuman kan faktanya di lapangan masyarakat nggak mau dibatasi. Tetap mereka itu, misalnya contoh di Simpang Tohpati lah. Orang yang datang dari jalur Batu Bulan, dari Gianyar lah, mau ke Denpasar dibatasi di perempatan itu saja. Tapi ke kirinya tetap bisa. Nah, di Simpang Titi Bando ini ditutup lagi, tapi di sini ada jalur lagi. Kendaraan semua di sini lah semua, Prof, ngantri. Makanya saya setiap hari lewat sana, aduh, yang gini-gini dan membuat saya ini nggak percaya COVID. Saya dukung Dr. Lois aja lah kalau gini gitu. Macet gini kan, masyarakat udah kesel, udah ekonomi gini. Lagi dibuat macet dengan aturan yang kayak gini. Kalau kalau tegas aja lah. Kalau memang longgar kayak gitu. Itu yang sebenarnya, Prof. Ya, itu kalau saya sih menganggap, saya dari dulu bilang kita tak boleh menyalahkan masyarakat. Jadi ini kita begitu kita sebagai anggota masyarakat, tidak lagi ada profesor, dokter, pendidik, itu Surya Siu Surya Siu di Banjar istilahnya. Artinya ini sebabnya apa? Pesannya tidak solid. Kemudian ketika disebut PSBB ternyata kemudian tidak terjadi apa-apa. Kemudian disebut dengan PPKM apa macam-macam ya, variannya. Jadi tidak hanya virus mempunyai varian, tapi juga PPKM-nya mempunyai varian sendiri. Sehingga orang menjadi pusing. Jadi dan tidak dari awal ditegaskan bahwa kita mengatasi COVID ini dengan satu. Jadi dua pesannya itu, pertama adalah batasi kerumunan. Yang kedua, batasi mobilitas. Kenapa mobilitas? Karena virus bergerak bersama orang. Kenapa berkerumun? Karena penularan terjadi di kerumunan. Ini pesannya. Sehingga 3M-nya pun mestinya adalah nomor 1 M-nya adalah bukan Mahardika, tapi nomor 1 M-nya adalah menghindari kerumunan. Ini memang ya siapa yang salah, bukan salah bunda mengandung lah. Tapi faktanya begini, Prof. Kalau memang kerumunan memang berbahaya untuk penularan, itu di desa-desa itu begini, Prof. Faktanya, Prof. Di desa Calonarang ribuan nih. Ada polisi juga di sana, aparat. Semua udah pakai masker disuruh ya. Tapi nggak boleh diupload biar nggak ketahuan kerumunannya. Makanya di orang-orang itu dengan fakta-fakta seperti itulah
masyarakat di bawah ini akan membuat oh ini kekonyolan COVID tuh cuman pembodohan aja ini gitu. Nah, Dan banyak Prof yang gitu itu di desa-desa gitu. Ya. Calon arang di desa A sama seperti itu. Desa B sama. Intinya boleh berkerumun asal nggak terpublish ya. gitu kan. Ya. Nah itulah, jadi kalau sudah demikian terjadi dengan letupan kasus luar biasa, nikmati saja ini bu efek nih. Ini berpengaruh nih karena sementara ini tidak masyarakat tidak melakukan protokol dengan bagus. Tidak ada kerumunan sepanjang tidak diupload. Nah, itu kan sudah virus tidak menular lewat Facebook. Makanya virus saya dalam hati itu dan apa ini makanya saya memilih ini ya Prof. Aduh, ya, artinya begini. Memang ini sekali lagi ada banyak kekurangan dalam pengendalian COVID-19. Belum lagi kita data kita berapa sebenarnya dites sehari. Kalau sekian positif dari berapa orang? Kalau misalnya 100 positif dari sampel 100 itu besar. Tapi kalau 100 positif dari 10.000 itu nggak masalah, berarti sudah under control gitu. Jadi jangan dilihat angka. Sementara yang keluar kan hanya angka. Kita nggak perlu data kita nggak tahu. Nah ini yang artinya jangan kangguan malu begini situasinya. Artinya kita sudah nyenglah. Kita punya Bali, kita orang Bali, saya orang Bali. Jadi yang situasi ini nah sekarang bagaimana ke depan? Bagaimana kemudian kita segera bisa keluar dari pandemi ini? Jadi sehingga ya tidak banyak ya. Satu segera speed up vaksinasi, percepat vaksinasi, kemudian prokes dulu sementara dengan ketat 3M ini, terutama menghindari kerumunan sampai tanggal 2 Agustus. Mudah-mudahan tidak diperpanjang. Kemudian sistemnya harus dibuat. Sistemnya harus tadi ya saya bilang sistemnya jelas, diagnostiknya diperbanyak, rumah sakit diperbanyak. Kemudian ada orang atau ada satgas yang setiap hari memantau keadaan dan kemudian mengantisipasi dengan tindakan yang benar, bukan dengan minum arak begitu. Secara virologi ada nggak kaitan arak bisa mencegah virus itu, Prof? Tidak. Oh enggak ya? Tidak ada sama sekali. Jadi virus itu hanya butuh 1 detik ya begitu ada masuk ke hidung kita, hanya butuh beberapa detik atau bahkan sepersekian itu segera masuk ke dalam sel. Tapi arak itu kan bisa menghasilkan api itu, Prof? Ya kalau tubuhmu dibakar mati lah pasti ya. Jadi begitu masuk ke dalam sel, tidak ada pengaruh sama sekali. Gitu. Ya. Arak pun kalau kita minum ke dalam misalnya 1 sloki 10 cc, sementara darah kita 2 liter, itu hanya 200 ya 2000 dibagi 10 1/200 dari darah arak itu sudah didilusi dan itu tidak akan efektif dalam tubuh kita. Jadi untuk virologi sama sekali nggak ada pengaruh, kecuali justru membunuh sel. Jadi kalau arak itu kebanyakan selnya mati gitu, sel mulut kita mati gitu. Jadi karena toksik sel itu arak itu toksik dalam jumlah yang besar, bahkan toksik dalam jumlah kecil tetap toksik, tapi kemampuan tubuh kita untuk meregenerasi tidak masalah, masih bisa kita terima gitu. Tapi kalau dianggap arak antivirus, tidak. Kalau botol araknya ya, botolnya yang antivirus. Dengan cara apa? Ambil virus, dipukul dengan botol, mati virusnya. Aduh. Jadi saya ada data gini nih, Prof. Nah, di Amerika Serikat itu kan terakhir juga saya sempat ngobrol dengan warga Indonesia yang saat ini di Amerika gitu. Jadi bedanya di Amerika setelah vaksin katanya bisa lepas masker, bisa berkerumun. Nah di Indonesia kok nggak bisa ya, Prof? Gimana itu bedanya? Nah itu juga bukan nggak bisa. Ya, sekarang Amerika itu sudah mencapai vaksinasinya di atas 60%. Saya dapat data itu 49%, Prof. Sudah di atas, jadi sudah double vaccination. Hampir 50. Kita Indonesia baru 8%. Oh double-nya. Yang double-nya. Jadi baru 8%. Bali yang double baru 25%.
Jadi kita boleh nanti melonggarkan sedikit prokes setelah 50% ke atas. Itu. Jadi kita boleh melonggarkan. Sampai apakah memakai masker ini juga ada kesalahan sekarang di Amerika. Jadi mereka sudah melonggarkan masker, tetapi kemudian kasus meletup. Kasus naik lagi di Amerika. Oh, naik lagi ya? Ya, tapi syukur fatalitas masih rendah. Artinya apa? Vaksin efektif, jadi orang memang bisa tertular lagi, kemudian tidak membuat orang menjadi sakit. Jadi kalau ingin nanti melonggarkan prokes dan sebagainya itu setelah 70% tercapai. Mari. Nah, ini Bali kan sudah capai 70% tapi baru sekali. Yang sekali dosis pertama aja. Sedangkan yang 2 kali baru 25%. Kita tunggulah. Ini yang kita harapkan pemerintah segera percepat. Apakah itu ada jaminan begitu, Prof? Begitu vaksin sudah gitu bisa lebih longgar tuh, apakah ada jaminan seperti itu? Jaminan siapa yang bisa menjamin, Belia? Artinya kan kita juga kita belajar dari situasi. Jadi para ahli juga ngumpulin data, ya. Kita lihat perkembangannya. Tapi sekali lagi, untuk saat ini, solusi saat ini. Kalau gitu ya, yang indikatornya adalah kasus, artinya positif virus, sebaiknya terus-menerus melakukan prokes. Kalau indikatornya adalah jumlah kematian, jumlah kasus masuk rumah sakit atau gejala berat, prokes bisa dilonggarkan. Yang mana mau dipilih? Kan begitu. Ini kalau melihat negara-negara yang sudah membiasakan diri menggunakan masker, yaitu Jepang, Korea, Taiwan, Cina, itu kalau pergi ke Cina hampir semua orang dari dulu orang pakai masker. Artinya masker ini tidak hanya mencegah COVID, dia mencegah influenza, mencegah banyak penyakit herpes dan sebagainya. Ya, sehingga manfaat masker ini bukan hanya untuk COVID. Nah, kalau sudah begini, ya nanti meskipun sudah di atas 70%, sebaiknya tetap melakukan prokes, paling tidak menggunakan masker gitu. Gitu. Di Amerika, di Eropa mereka sudah agak longgar, tapi kemudian letupan kasus luar biasa. Nah, jadi silakan nanti kita pilih. Saya tidak bertugas untuk memilih. Apakah mau memilih jumlah kasus tetap rendah? Maka pilihannya apa? Pakai masker. Tapi apakah memilih meskipun kasusnya boleh tinggi, boleh melonjak, tapi jumlah orang yang sakit, kemudian jumlah orang yang gejala berat dan meninggal itu tetap rendah, maka boleh melonggarkan memakai masker. Itu bukan saya memilih, jadi bukan saya nanti memilih itu tentu kita pemerintah dan masyarakat memilih. Nah, kan sekarang masyarakat dari dulu bahkan itu disuguhi informasi bahwa ada COVID nih by design seperti itu, Prof. Artinya ada yang mendesain. Kalau ke Prof sendiri, kepercayaan Prof ini COVID ini sebenarnya memang alami atau ada yang membuat senjata biologis katanya kan, dari yang mengatakan Mardigu, profesor bahkan ada Prof Nursi gitu bilang. Bahkan ada jenderal di pusat badan cyber itu, Prof. Itu yang membuat masyarakat gini, Prof. Gimana menurut Prof? Itu apa benar jenderal mengatakan begitu? Apa benar profesor siapa? Yang jelas beliau di medsosnya nge-share itu kan artinya setuju dengan pendapat. Apakah dia artinya maaf, itu banyak sekali orang yang mencatut nama orang, ya mencatat kan menurut jenderal ini, menurut profesor ini, belum tentu lah. Jadi itu lagi-lagi kan bisa saja bukan begitu faktanya ya. Tapi yang saya lihat ini alami, virus alam. Kenapa demikian? Virus ini mempunyai gen yang cukup panjang, 30.000 basa namanya. Manusia itu 3 juta. Jadi dia itu 1/100 gen manusia. Gen virus ini. Dari 30.000 ini asal mulanya itu adalah virus kelelawar. Nah, dari 30.000 gennya itu dia berbeda 1.100 titik. 1.100 kali 30.000. Jadi 1.100 per 30.000. Jadi 1/30. Jadi ya 1/30. Seper 30 artinya merubah gen virus ini.
1100 ini dari virus tidak mungkin dibuat manusia. Hanya alam yang mampu membuatnya. Dan kemudian bagaimana membuat virus ini menjadi ganas pada manusia yang tadinya hanya pada kelelawar, itu tidak akan bisa dibuat oleh manusia. Katanya analisa yang beredar dulu itu kan asam aminonya dirubah gitu. Asam aminonya. Saya bisa merubah, tapi merubahnya hanya satu. Oh gitu. Bagaimana merubah 1100? Dan 1100 dari 30.000 ini, titik yang mana kamu rubah? Tidak akan bisa. Jadi saya masih sangat yakin pada satu paper saya bahwa ini virusnya virus alami. Memang alami, Prof ya. Tapi kan Prof ada yang juga mengatakan Prof Nidom itu juga mengatakan bahwa vaksin nggak efektif, justru akan membawa efek yang lebih parah gitu, Prof Nidom. Terus Bu Siti Fadilah juga yang dulu katanya bisa menyelesaikan flu burung. Ini mana tanggapan Prof soal Bu Siti Fadilah? Prof Ibu Siti tidak pernah menyelesaikan flu burung. Jadi flu burung itu selesai sendiri karena tidak mampu menular antar orang. Dia itu hanya pada hewan, pada ayam. Jadi tidak benar. Mohon maaf, maksud Bu Siti Fadilah itu membatalkan pandemi gitu katanya. Tidak benar. Klaim beliau tidak benar. Tidak benar karena virus belum menular antar orang. Dulu belum ya kan karena binatang. Masih dari hewan ke manusia tapi jumlahnya sangat sedikit ya. Kemudian tadi profesor yang disebut, maaf saja dia barangkali mempunyai pandangan lain ya. Tapi faktanya fakta sekali lagi apa yang terjadi di negara-negara yang sudah mencapai vaksinnya di atas 50%, itu jumlah kematian itu jauh menurun. Ya, itu artinya apa? Sampai sekarang saya melihat vaksin efektif. Masih efektif. Jadi ya, kalaupun dia mempunyai pandangan seperti itu bahwa vaksin akan bisa menyebabkan efek yang lebih parah gitu. Belum. Jadi masih jelas buktinya di Amerika sekarang terminologi orang apa? Pandemi pada mereka yang tidak divaksin atau pandemic among unvaccinated people. Itu bahasa mereka. Artinya apa? Begitu orang sakit, orang itu belum divaksin. Indonesia juga mempunyai data, boleh terkumpul 90% pasien yang masuk rumah sakit atau rawat inap itu adalah mereka yang tidak divaksin. Jadi saya masih sangat yakin sekali lagi bahwa vaksin ini adalah single bullet, jadi peluru terakhir yang kita punya. Oke. Jadi saya harus kalau ini sampai gagal ya hanya tinggal kemudian terakhir NTT, nanti Tuhan tolong gitu. Gimana nih? Kalau Cina kan nggak pakai vaksin, Bro. Pakai. Cina mereka sudah hampir 1 miliar penduduknya mereka vaksin. Di data itu nggak ada? Ada. Kabar-kabar yang beredar kan, Cina menyelesaikan pandemi tanpa vaksin gitu. Tanyalah pada mereka yang tahu. Jadi jangan bertanya ke orang yang tadi dengan gosip, dengan datanya isu. di gini loh, Prof. Ada. Saya bisa lihat. Ada. Di mana cara ngecek data Cina? Worldometer vaccination. Kemudian Cina kan nggak pakai vaksin buatannya sendiri, Prof. Pakai. Sinovac dan vaksin luar mereka pakai. Bukankah mereka beli dari luar, Prof? Kenapa mereka beli dari luar? Karena kebutuhan dalam negerinya besar. Dia penduduknya 1,4 miliar. Sedangkan kebutuhan dalam pabrik vaksinnya di dalam negeri punya 2, dia Sinovac, Sinopharm. Sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga mendatangkan dari luar. Berarti berita selama ini propaganda media aja mungkin itu ya? Itulah. Jadi yang harus tugas kita untuk saling luruskan lah, yang bengkok harus diluruskan lah gitu ya. Jadi Cina pakai. Cina bahkan produknya sendiri pakai juga. Mereka pakai Sinovac pun dipakai di sana, Sinopharm pakai di sana. Gitu. Mereka sudah memvaksin penduduknya, data seminggu yang lalu 900 juta orang penduduknya sudah divaksin. Iya. Itu. Nah, di pejabat di pusat Pak Luhut Panjaitan dan staf khusus Menteri Ekonomi kan bilang ini pandemi ini juga digeranyangi banyak mafia gitu, Prof.
masker dimainin, APD dimainin, duit sampai tempat kremasi kuburan pun dimainin gitu. Nah, Prof kan dekat sama Satgas di pusat nih. Gimana, Pak? Benar nggak itu, Prof? Kalau tentang mafia bukan tugas saya. Ya. Oh ya, bukan ahli ya. Prof kan virologi. Bukan ahli intelijen lah, saya tidak tahu lah. Tapi kan Prof Satgas juga kan. Ya ada, artinya saya tidak pernah kewenangan berbicara nggak, bukan di sana. Ya. Oh, di mana beli masker, kemudian saya nggak pernah ya, saya tidak pernah sentuh itu. Jadi meskipun saya dengar juga, tapi beginilah, kita sedang menghadapi badai, airnya sangat keruh. Kemudian ada orang yang mendapat keuntungan dari air keruhnya air ini, barangkali ya rezekinya dia lah gitu ya. Itu disebut mafia mungkin gitu ya. Bukan mafia, saya kira bagi saya. Misalnya tiba-tiba mereka bisa membuat teknik diagnostik yang murah dan dibeli orang. Rapid antigen dipakai orang, dibeli banyak. Sehingga mereka kemudian untung. Lah itu barangkali mereka yang justru bagi ingin saya membantu. Bukan, mereka yang paling siap menggunakan kesempatan ini untuk mendapat keuntungan yang saya kira wajar lah ya, wajar lah. Dan bahkan juga sekarang beberapa vaksin misalnya AstraZeneca itu penemunya itu menggratiskan patennya. Itu kan artinya dia mendapat keuntungan, tapi mohon diingat bahwa patennya gratis, tapi barangkali royaltinya nggak gratis. Jadi barangkali dari Rp1.000 harga vaksin misalnya, karena misalnya 100.000, mungkin dia patennya itu hanya bernilai Rp10 atau Rp100. Tapi Rp100 kali sekian miliar dosis, itu bahkan sekian triliun juga dia dapat. Jadi itu yang artinya saya tidak melihat itu. Ini sebenarnya sekali lagi peluang ya, namanya juga bencana. Saya ada memberikan peluang sama dengan teman-teman yang kreatif seperti ini, membuat Jeg Bali menggunakan media YouTube untuk. Apakah saya mafia media? Hanya kita orang yang cerdas yang menggunakan peluang itu ada gitu ya, dan kemudian. Tapi kan Pak Luhut, sekelas Luhut Panjaitan yang bilang gitu, Prof. Itu silahkan lah. Sangat banyak mafia gitu. Ditanya dari Besar apakah ada mafia? Sangat banyak gitu. Iya, itu. Saya nggak nonton itu dan saya tidak tahu. Kalau namanya gosip ya, ada mafia obat, mafia vaksin, mafia Sprite, mafia masker, itu gosip ya. Gosip ya artinya. Sama, itulah. Betul. Tapi kita tidak pernah punya bukti. Dan kemudian kalau saya menganggap begini saja, mereka yang kreatif kemudian menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, sehingga kemudian mendapat keuntungan dari pandemi ini, tuh mereka salah nggak? Nggak salah. Sampai beli wayan sama teman-teman kreatif, hanya kemudian banyak di endorse misalnya, berdosa enggak? Kita kan orang-orang kreatif. Saya sekarang kreatif membuat vaksin baru di lab saya misalnya. Apakah saya termasuk enggak? Jadi kreatif. Kemudian kemampuan setiap orang untuk survive, bertahan gitu di setiap kondisi. Mendapat keuntungan dari apa yang dia kerjakan karena pandai membaca situasi. Maksudnya begini, Prof, dari yang staf Menteri Ekonomi yang saya simak itu, jadi begini, artinya dulu yang angka harga kremasi jenazah itu 7 juta, sekarang jadi 80 juta itu, Prof. Itu yang membuat mereka banyak yang marah. Jadi 80 juta. Itu kita kan sudah memilih. Pasarnya adalah pasar kita memilih sistemnya kapitalistik. Ada pasar, ada supply, ada demand. Demand besar, supply terbatas, harga naik, wajar lah. Jadi kan itu sudah pilihan. Jadi ekonomi pasar. Susu beruang aja begitu kan? Susu beruang yang harganya dulu 9.000 sekarang 13.000. Artinya kan sekali lagi ada supply dan demand. Kemudian ada demand untuk kremasinya tinggi, supply-nya untuk kremasi terbatas. Kemudian mereka harus menambah jam kerja, menambah tenaga, sehingga kemudian meningkatkan harga. Lagi-lagi yang salah siapa? Masa kemudian langsung kita sebut dengan mafia pembakaran mayat gitu ya. Ini kan supply dan demand. Tapi saya kira banyak juga, ada beberapa yang saya lihat informasinya bahwa ada orang yang membuat
mengurangi biaya pembekalan mayat juga ada gitu. Jadi artinya saya tidak punya data lah. Sekali lagi saya tidak punya data tentang itu. Dan tidak perlu kita harus langsung mengatakan ini mafia dan lain sebagainya. Barangkali mafia beneran ada. Yang misalnya sekarang, Indonesia nggak usah bikin vaksin, beli aja di luar. Itu yang seperti itu mafia. Tapi kemudian kalau harga tadinya masker misalnya harganya 50.000, tapi kemudian suplai terbatas, kemudian karena permintaannya banyak sehingga kemudian harganya menaik, itu kan hukum ekonomi pasar. Ya, nggak ada yang salah tentang itu. Ya itu. Nggak, maksudnya kalau misalnya begini, Prof, ada orang mengetahui informasi, 2 bulan, 3 bulan atau 6 bulan lagi akan obat A akan viral, akan dicari gitu. Sekarang dia borong semua di suatu toko, dia kumpulkan di gini gitu. Itu salah nggak? Gitu? Ya karena harinya spekulan. Itu kan spekulan. Apa benar ya terjadi seperti itu? Ternyata tidak terjadi, ya rugi. Ya rugi. Oh. Ya. Artinya kan itu ya, dia itu masalah perspektif aja berarti nggak ya? Kita lihatlah. Jadi saya positive thinking aja. Kita mesti positive thinking aja bahwa ada orang yang memperoleh keuntungan dari situasi yang keruh ini, mengalir di air keruh gitu ya. Kemudian atau karena dia kreatif. Membuat rapid antigen yang cepat, dibeli orang, kemudian membuat vaksin, dibeli orang. Itu kan artinya mereka-mereka yang kreatif melihat, kalau seandainya mereka Januari loh bikin vaksin, Januari 2020 mereka sudah mulai bikin vaksin. Kalau seandainya pandemi ini gagal, ternyata nggak ada pandemi, vaksinnya nggak laku, dia rugi. Lagi-lagi investasi mereka berani. Mereka perhitungkan mereka pandemi akan kebutuhannya begini, maka kita bikin. Investasi mereka besar. Dan kalau seandainya tidak laku, kemudian kita kesalahkan mereka. Sekarang kemudian ternyata vaksin dipakai. Maksudnya begini, Prof. Yang bikin vaksin ini tiba-tiba ternyata dekat sama pejabat. Dia menyuruh, harus kebijakannya harus gini gitu. Gimana, Prof? Kalau gitu? Itu yang salah. Itu yang salah. Mungkin itu maksudnya, Prof. Itu mungkin maksudnya pemain-pemain yang seperti itu. Ini yang juga masalah di Indonesia ya. Indonesia ini bagi saya ya, ilmuwan itu sering didomplengi politik. Nah, itu benar itu, Prof. Nah, artinya mestinya yang terjadi adalah ilmuwan mestinya tetap independen. Kemudian politiklah yang menyesuaikan diri dengan temuan ilmuwan ini. Jadi jangan sedikit-sedikit kemudian ada ide, langsung ilmuwan dicari, tolong pelajari ini, langsung dipakai. Karena demi negara, padahal barangnya belum tentu baik. Itu sudah. Jadi mestinya itu yang terjadi ya. Jadi sekali lagi dalam hal pandemi ini ada banyak orang mau dapat keuntungan dan lain sebagainya, itu mereka investasi mereka dihitung dong. Mereka mengambil risiko mengembangkan vaksin yang mahal bulan Januari, Februari, Maret 2020. Sementara seandainya pandemi ini gagal, Mei ternyata nggak ada pandemi, mereka rugi. Itu mereka kan investasi. Nah, maksud gitu. Para penganut teori konspirasi itu begini, Prof, kalau soal vaksin. Nah, Bill Gates kan yang mendanai WHO. Nah, WHO kemudian kan bisa mengeluarkan kebijakan gitu, Prof. Nah, makanya di Bill Gates dituduh, Bill Gates nih biangnya ini pandemi ini gitu. Karena dia mendanai WHO. WHO membuat kebijakan biar pandemi tetap gini gitu. Nah, jadi nggak bisa. Pandemi, WHO tidak bisa, tetap harus berbasis data ya. Kemudian Bill Gates tentu kemudian dengan dana yang tidak berseri dia miliki, dia sumbangkan untuk mengembangkan. Ini kan bagian dari investasi. Awalnya itu saya bantu untuk mengembangkan calon vaksin. Apakah calonnya ini jadi? Belum tentu. Tapi kalau saya jadi, bener lah. Kalau misalnya nggak jadi, uangnya Bill Gates yang rugi. Kenapa nggak saat rugi itu kita hitung juga uangnya dia? Jangan kemudian nanti sudah jadi, kemudian pas belum tentu. Ketika bulan Januari, Februari, Maret isunya seperti itu, kan pandemi belum pasti pada waktu itu, ya. Belum kita lihat dampaknya seperti ini, ya. Kemudian ada orang
ada perusahaan Johnson Johnson, kemudian Moderna, kemudian Bill Gates menyumbangkan dana untuk riset vaksin, tapi kemudian ternyata pandemi ini gagal, ini mereka kan investasi mereka kemudian kan harus menjadi hangus dong. Nah, artinya apa? Mereka memang entrepreneur, mereka adalah entrepreneurs yang luar biasa yang melihat peluang. Ini yang mestinya dilihat. Kenapa sedikit-sedikit konspirasi kok sedikit-dikit, kenapa ada banyak-banyak aja kan itu. Artinya kan mestinya kita lihat positive thinking lah. Ada orang yang ingin investasi, ada orang yang menyediakan dana untuk riset pendahuluan yang belum tentu jadi. Lo kalau baru investasi saja sudah dicurigai, sementara orang lain tidak mau. Nah, kalau seandainya Moderna, Johnson Johnson, kemudian Sinovac, Sinovac, kemudian Bill Gates atau siapapun yang tidak mau mendanai awal, sampai sekarang kita nggak punya vaksin, mau seperti itu. Nah ini artinya ada banyak entrepreneur, ada banyak kewirausahaan investor yang melihat ini peluang. Ingat loh, peluang nih. Ketika main kocok, peluangnya mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, mata 6 keluar di dadu kita. Ya, mereka kan nggak tahu, hanya peluang. Peluangnya tidak besar. Mungkin hanya 50% atau 10%. Mereka investasi. Miliaran dolar. Oke. Dan kemudian ketika investasi, ternyata benar berkembang, ternyata diperlukan, investasinya mereka beruntung, ya. Ada ratusan loh. Pengembang vaksin di dunia saat ini ratusan, tapi yang jadi ini sekarang baru hanya 5, Moderna, Johnson Johnson, kemudian AstraZeneca, kemudian Pfizer, kemudian Sinovac, Sinovac, sama yang dari Sputnik. 7, ada 7 yang terjadi. Sementara usaha orang itu ada ratusan. Di dunia ini yang sudah mencoba sejak bulan Januari. Nah, itu dah yang dibilang oleh yang penganut teori konspirasi, Prof. Ada kronologi, misalnya Bill Gates dulu pernah mengatakan 2015 dia bicara, nanti akan ada pandemi gitu. Nah, itu lagi dikaitkan sama Bill Gates mendanai WHO. Terkait semua nih gitu. Saya ahli virologi nih. Oh gitu, oke. Jadi dari setiap saat ketika diskusi kita selalu yakin pandemi akan terjadi. Gitu. Hanya masalah waktu yang kita tidak tahu. Dari tahun saya dilatih menjadi ahli virologi di Jerman tahun 1991-1995. Setiap hari kita diskusi pandemi akan terjadi. Hanya masalah waktu yang kita bukan Bill Gates. Bill Gates bukan ahli virologi. Iya. Ahli mulut saya berapa paper saya menulis pandemi is a matter of time. It's not a matter of entah itu pandemi flu burung lah, COVID lah gitu ya. Nah, memang prediksi para ahli sebenarnya yang paling berpeluang memang influenza. Ya, memang ini agak corona ini setelah muncul tahun 2002, SARS tahun 2002, kemudian MERS tahun 2007. Tapi kemudian virus-virus ini hanya bisa menular antar orang di rumah sakit. Tidak di komunitas, itu bedanya. Nah, begitu ini muncul di Wuhan tahun 2019-2020 awal, begitu ada penularan di Wuhan antar manusia, ini potensi pandemi gitu. Jadi sekali lagi bukan salah Bill Gates, ya, bukan salah siapapun. Semua ahli virologi, saya sendiri menulis beberapa paper, selalu saya sebut pandemi is a matter of time. Not is a matter of if. Nah, bicara soal Wuhan nih, Prof. Nah, dulu waktu awal-awal pandemi kan banyak itu video beredar di media sosial, black kita mati di jalan. Nah, di Indonesia kok nggak ada yang seperti itu, Prof? Itu juga yang membuat orang bingung. Dulu di Wuhan gawat sekali, di Indonesia kok nggak ada yang gitu mati di jalan gitu, kejang-kejang gitu, kok nggak ada gitu, Prof? Tapi yang kemudian ada informasi bahwa meninggal saat isoman 40 orang di satu desa di Yogyakarta. Sempat aja gitu, Prof. Artinya kan sekali lagi kan apakah se ekstrim itu ya situasinya? Itu saya sekali lagi itu mungkin hoax juga. Tidak harus kita pinter-pinter lah menyaring gitu.
Jadi mungkin hoax juga. Ya, pandemi ini memang virus ini memang apa namanya bisa menyebabkan fatalitas meskipun rendah, ya, 3%. Bayangin, kalau misalnya benar seperti itu ya, fatalitasnya nggak 3% loh. Dari 100 orang yang positif hanya 3 yang meninggal dunia. Jadi sangat apa namanya relatif rendah ya. Kalau misalnya MERS yang Middle East coronavirus itu pada unta, dari kelelawar ke unta ke manusia itu dari 100 yang sakit 30 meninggal. Sekarang hanya 3. Artinya kan ini memang virusnya memang ini yang juga menyebabkan orang itu agak santai gitu. Kematiannya sedikit. Iya. Gitu. Jadi tidak ada lah. Jadi apa namanya tidak tentang video-video yang beredar itu, saya sekali lagi tidak bisa dipastikan kebenarannya. Di paper ilmiah nggak pernah ditulis. Itu dulu ya. Jadi itu dasar saya mengambil. Jadi di website resmi WHO atau Departemen Kesehatan tidak pernah ditulis adanya fenomena seperti itu. Jadi hanya di berita di televisi dan sebagainya itu. Jadi saya menganggap berita seperti itu belum tentu benar lah. Oke. Tuh. Lagi satu nih, Prof. Ya. Nah, apakah suami istri misalnya ada suami istri yang istrinya dites COVID positif, nah apakah otomatis suaminya juga positif, Prof? Oh, tidak ada banyak faktor ya. Untuk membuat sakit tuh banyak sekali ya, faktor genetik ya. Nah sekarang sebetulnya dari awal dulu awalnya Wuhan itu virusnya adalah ibu kena, suami enggak, tapi anak bisa kena. Suami kena, anak kena, istri enggak. Itu awalnya. Jadi hanya ini genetik. Tapi sekarang memang agak sudah menurun. Istri kena, suami kena, semakin banyak. Karena artinya virusnya sudah beradaptasi pada orang, lebih mudah menular antar orang. Ini si Delta ini. Si Delta ini sudah mudah sekali menular antar orang. Ya, kalau tidak harus 100%. Cuman yang kedua gini, saya punya teman sekarang ini, satu keluarga itu dari isinya 10 orang, 8 positif, 2 negatif. Tapi dengan rapid antigen, tidak dengan PCR. Jadi kalau dengan PCR saya yakin mereka semua positif. Jadi sekarang ini virusnya sudah semakin mudah menular antar orang. Nah itu gitu. Maksudnya Prof, dengan virus semakin mudah menular, dengan kita nggak pakai masker misalnya ngobrol, otomatis kan kalau istri kena, suami kena juga. Ya. Nah adik saya kebetulan, adik kandung, dia di tes swab PCR, tapi suaminya kok dites juga negatif gitu, Prof. Itu yang buat aneh saya, gimana ini gitu. Masih faktor genetik. Jadi yang membuat sakit tuh banyak faktor genetik, faktor mungkin sejarah masa lalu kita pernah tertular coronavirus yang lain, ada antibodi sedikit di dalamnya, ada banyak faktor nih. Tidak selalu istri kena, suami kena. Berarti nggak selalu kita berdekatan sama orang itu menular itu, Prof? Nggak selalu. Dari awal virus COVID-19 ini, ketika ada kapal pesiar yang namanya Diamond Prince, ya, yang kemudian terpaksa harus tidak boleh merapat di Jepang, itu dari 3.700 orang, 3.700 orang dalam kapal itu, 70% tidak membawa virus sama sekali. Artinya apa? Waktu itu saya melihat ini faktor genetik, ya. Tetapi sekarang saya tidak berani bicara faktor genetik karena sekali lagi varian yang baru ini lebih mudah menular antar orang. Nampaknya faktor genetiknya sudah menurun, gitu. Jadi sudah sangat mudah menular antar orang. Oh gitu. Oke. Nah lalu sekarang gimana nih, Prof? Masyarakat Bali ini serba bingung kalau gini nih, Prof. Apa yang harus dilakukan masyarakat Bali sekarang ini, Prof? Kalau pariwisata katanya Prof bermimpi jangan dulu. Lalu harus gimana masyarakat sekarang ini, Prof? Kita berharap pertama masyarakat termasuk pemerintah ya. Pemerintah segeralah siapkan sistem penanggulangan wabah yang bagus, yang modern dan terpercaya internasional. Itu satu tugas pemerintah itu. Karena pemerintah punya uang, punya dana.
Ya. Sedangkan untuk masyarakat sekali lagi please ngidiolas ampunang niki melong-melong gitu, jangan menipu berkerumun asal jangan tidak diupload, itu sudah salah itu. Niki pun dampak sekarang ini. Dampak yang kita hadapi saat ini, bulan-bulan ini, letupan kasus yang luar biasa, fatalitas yang tinggi, kematian yang tinggi. Karena apa? Ada sekian bulan lalu kita boleh berkerumun asal jangan tidak diupload di media sosial, itu sudah salah. Ini penyakit ini tidak menular melalui media sosial. Penyakit ini menular melalui kerumunan. Jadi hindari kerumunan. Kemudian vaksinasi. Segera kalau ada vaksinasi, kita berharap pemerintah segera menyiapkannya. Kemudian kita usahakan vaksinasi segera, kalau bisa 2 kali 70%. Maka dalam waktu 3 sampai 4 minggu yang akan datang, astung karul, kita akan melihat dampak vaksin. Yang terjadi sekarang ini adalah dampak sebelum vaksin. Nah, mudah-mudahan dalam ke depan ini, kalau memang ada upacara adat, silakan, tapi hubeng. Jadi hanya yang punya gawe menghadapi, kemudian dengan jumlah yang sangat sedikit, dan upload itu di internet. Jadi ada upacara adat, tapi tamunya hanya 5, potret. Upacara tetap jalan, karir tetap margi, tapi kemudian virus tidak menular. Nah, setelah vaksinasinya tercapai 80%, 70%, pemerintah mempunyai sistem untuk pengendalian wabah yang benar. Saya kira pariwisata Bali akan segera kita buka. Tapi sampai kalau saat ini kita lihat dari tingkat disiplin, tingkat masker, vaksin juga paling banyak kan di Bali, Prof. Siapa bilang? Who said that? Oh ya? Siapa bilang? Saya lihat dari data-data berita. Gitu, apakah itu hasil riset? Hanya hasil kayaknya. Oh, itu berarti kapan ya? 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu saya baca itu. Oh, Bali penggunaan masker terbanyak hasil survei. Oh, siapa Bali bilang? Siapa mensurvei? Di mana dilakukan? Saya baca di media nih, Prof. Nah, itu yang kita harus lihat. Jadi harus kita kritisi. Kalau versinya Prof gimana? Saya nggak pernah melihat survei seperti itu. Ya. Oh, berarti tidak benar Bali pengguna masker terbanyak, disiplin prokes terketat, bukan Bali? Tadi disiplin prokes tapi nggak diupload. Nggak diupload. Kok bisa mengklaim disiplin prokes? Itulah saya herannya, Prof. Ada survei begini, sementara saya tahu di lapangan di desa-desa itu ngaben biasa, calon narang biasa gitu. Itulah. Siapa bilang? Kalau memang ada itu, mana datanya? Samplingnya bagaimana? Apakah samplingnya sama dengan quick count misalnya? Kalau mau melakukan survei seperti quick count tadi, pasti akurat. Tapi kalau hanya nongkrong di pinggir jalan, kemudian langsung membuat komentar 90% nggak bisa. Tuh, ya. Jadi tidak bisa kita mengatasi COVID dengan hanya seperti itu lah ya. Jadi dan sekali lagi, kalaupun 90% beli, artinya apa? Kalau ada 100 orang yang pergi ke mall, ada 10 yang tidak bermasker, ada 1 yang kebetulan OTG, kemudian bernapas dan berdekatan dengan orang lain. Dia tidak batuk lewat hidung, lewat mulut karena kita pakai masker, tapi mata kita tidak terlindungi, rambut kita tidak terlindungi, pakaian kita tidak terlindungi. Sampai di rumah kita cipika-cipiki dengan anak, dengan orang tua kita, maka terjadi penularan tidak langsung. Ini yang tidak ditahan oleh masker. Jadi tidak bisa 90. Kalaupun tadi benar bahwa Bali itu 90% sangat disiplin dengan masker dan kemudian sangat disiplin dengan prokes, tetapi tidak masuk upload di media sosial, berarti bohong gitu. Jadi yang 10% ini yang berpeluang untuk menularkan ke orang lain. Tidak bisa, harus bersama-sama. Harus saja 100%. Semuanya disiplin. Hanya kemudian 90 disiplin, 10 tidak disiplin, ya yang 90 itu terpapar melalui mata, melalui pakaian, melalui rambut, melalui alat-alat yang kita pakai, handphone, rokok ataupun pinjam korek, pas di jalan saya mau korek, beli pinjam korek, tes, nah ini tangan udah tertular, gitu. Nah, terakhir ada begini, terus terakhir belum tuh nih. Nah, mumpung sama Prof nih Prof, saya kan banyak viral ini ya, cara
cara mengatasi pandemi. Oh, prokes ketat sudah dijalani. Oh, vaksin sudah. Gimana kalau dicoba? Oh, hentikan tesnya, pemberitaannya, dananya. Anggap Nggak seperti hidup biasa lah, Pop. Kalau sakit sakit kepala obati dengan sakit kepala, kanker Bisa. gitu. Bisa gitu, Prof. Persis 100 tahun yang lalu. Jadi pandemi influenza oleh Spanish flu itu ya terjadi karena apa? Virusnya bermutasi menjadi kurang ganas dan akhirnya terbentuk kekebalan kelompok alami, herd immunity alami. Itu bisa, tapi Kang Wang maklo. Nah, ayo. Persis yang dilakukan oleh Swedia. Ya benar. Jadi ada pilihan itu. Kalau mau ya bisa, nggak usah dilakukan tes. Ya, nggak usah semua prokes, nggak usah berita, nggak usah dana COVID, nggak usah gitu. Tapi mari kita bertahun-tahun menghadapinya. Artinya kalau dianggap penyakit biasa kan seperti kata Pak Mahfud MD kemarin nih. Siapa Mahfud itu? MD ajak masyarakat tidak panik dan anggap COVID penyakit biasa. Ini kemarin lo beritanya, Prof. Siapa bilang? Pak Mahmud siapa itu? Dia kan Ahli virus? bukan pejabat ya, Prof. Ahli hukum? Bukan. Iya. Apa orang hukum pelajari virus? Ya nggak bisa. Ya gitulah Indonesia, Nah, Prof. itu artinya begini ya, itu pejabat lagi-lagi bolehlah berpendapat, tapi mestinya ada tim lah yang siapa yang harusnya ditanyain sebagai acuan. Nah ini yang tidak ada di Indonesia. Saya termasuk tim pakar, tapi kadang-kadang apa yang kami lakukan di sana tidak diacu oleh departemen. Mungkin maksudnya ingin niru Singapura, Prof. Singapura kan pejabatnya juga bilang, oh ingin jadikan COVID flu biasa gitu. Itu bulan lalu, tapi sekarang baru-baru ini meningkat lagi katanya. Iya, Singapura sekali lagi kalau cara pandangnya adalah kasus beli. Ya, Singapura panik, Amerika panik lagi, Eropa panik. Tapi kalau saya cara pandang lain. Saya cara pandangnya adalah jumlah orang meninggal, jumlah kebutuhan rumah sakit. Kalau jumlah kebutuhan rumah sakit dan orang meninggal dipakai acuan, mereka tidak perlu panik sebenarnya negara itu. Oh iya. Sekali lagi ya, inilah pendapat Pak Mahmud. Kemudian kalau tidak ada basic ilmu sama sekali untuk berujar seperti itu, saya bertanya siapa dia gitu, siapa dia ini. Dan kemudian ada banyak juga para orang yang mengaku dirinya ahli, kemudian diaku sebagai ahli virus, tapi kemudian long tracks-nya, jadi pengalamannya dia, yang pekerjaannya dengan virus seberapa, kemudian apa paham nggak? Sekali lagi ada basic ilmu dasar sekali, sama dengan orang menari. Orang menari itu agem. Kalau agem sudah tajam bagus. Kalau orang karate itu kuda-kuda. Kalau kuda-kudanya kuat, maka mudah mengembangkan jurus baru ya. Ini juga begitu, ilmu virologi ini perlu kuda-kuda, perlu agem yang kuat, baru kita boleh kemudian secara membuat statement ataupun mungkin pernyataan yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Terakhir pernah saya komunikasi sama Wakil Gubernur Bali, Prof. Nah, Wakil Gubernur Bali saya tanya kan, Pak Wagub, angka kematian di Bali sebelum dan saat pandemi gimana, Prof? Relatif sama, artinya nggak jauh beda menurut beliau, Pak. Nah, gimana itu, Pak? Artinya sebelum pandemi kan juga ada kematian, Prof. Comorbid. Nah, sekarang pun pandemi juga kebanyakan comorbid gitu loh. Gimana ini? Sekali lagi data di Indonesia ya, beli ya, data kematian nggak itu terurus dengan baik. Mereka yang meninggal dengan data komorbid hanya sekitar 10%. 90% itu tidak ada data. Apakah memang tidak dicatat atau memang tidak ada komorbid? Kita nggak tahu. Itu satu, beli ya. Kemudian yang kedua, statement dari tadi apa betul seperti itu? Saya juga pantau, saya juga pantau apakah ada aktivitas meningkat di kremasi Mumbul misalnya, itu memang relatif mendatar lah ya. Nah, cuman begini, sebaiknya begini, Bri. Sebetulnya kalau COVID ini ditangani dengan benar, ya, early reporting, ya, dilaporkan awal, early detection, dideteksi awal, kemudian treatment yang benar,
kemudian disertai dengan 3T yang benar, ya, maka yang sekian ribu yang meninggal di dunia itu mungkin beberapa ratus diantaranya sebenarnya bisa diselamatkan. Oke. Itu sebenarnya mestinya apa artinya? Jangan kita melihat kita ada 100, hanya kelebihannya 100 orang meninggal dunia. Loh, kalau 100 itu bisa kita selamatkan. Kan mestinya begitu. Berapa orang yang kita bisa selamatkan gitu. Jadi karena tidak ditangani dengan 3E tadi, early reporting, laporin yang awal, early deteksi yang awal, early treatment, perlakuan yang awal. Karena tidak demikian, kita berleha-leha, kita punya arak, kita punya empon-empon, kita punya suhu panas, virus tidak akan masuk ke Bali. Maka ini yang kemudian delay, kita agak terlambat mengatasi. Ini yang terjadi. Oke, Prof. Jadi itu Prof. Sudah hampir 2 jam nih kita ngobrol, Prof. Dari dulu saya pengen ngobrol-ngobrol gini karena unek-unek saya itu banyak sekali, Prof. Dirimu terlalu banyak di teori konspirasi. Iya, termasuk anti Covid ini. Enggak, maksudnya saya itu memposisikan diri mewakili netizen yang bersuara-suara demikian. Makanya saya biar gini obrolannya, Prof. Kalau satu arah kan nggak seru gitu, Prof. Saya memposisikan diri sebagai mewakili netizen yang seperti itu, kayak gitu loh. Biar dijawab. Kalau udah dijawab kan clear sekarang. Mereka pun jadi berpikir kayak gitu, Prof. Sip. Oke, Prof. Sukses semua Niki, Prof. Sudah datang, Prof, ya. Semoga nanti kalau ada lagi masalah pandemi saya undang lagi, Prof. Sukses semua Niki, Prof. Siap.